Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Ristiana dengan NPM 243100048 dari Prodi Pendidikan Matematika. Video ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kalkulus PU Banyak dengan dosen pengampu Bapak Yanuar Heri, SPD MPD. Di sini kita akan menganalisis jalur Kretek, di mana banyak orang mengatakan jalur ini banyak mistisnya. Dan apakah dengan jalur ini kita bisa menganalisis secara matematis menggunakan kalkulus PU Banyak? Simak berikut videonya. Beredar di medsos rekaman CCTV kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah truk tronton bermuatan keramik 38 ton terjadi di Simpang Pasar Kretek, Wonosobo, Sabtu 27 Desember 2025 pagi. Selang beberapa hari, terjadi juga kecelakaan serupa di jalur Kretek. Truk muatan baja ringan mengalami remblong menabrak 2 mobil dan 3 sepeda motor pada Selasa 30 Desember 2025 yang mengakibatkan 2 meninggal dan 5 lainnya terluka. Kejadian berlangsung sore hari pada saat wilayah sedang diguyur hujan deras. Jalur Kretek Wonosobo Magelang dikenal sebagai jalur tengkorak karena terletak di lereng Gunung Sindoro. Memiliki turunan panjang, sering terjadi kecelakaan, terutama kendaraan berat. Tidak sedikit yang mengaitkannya dengan hal-hal mistis dan banyak netizen berstatement menjelang akhir tahun jalan biasa meminta darah segar. Wah, ngeri banget ya. Saya sebagai pengendara sepeda motor yang cukup sering mudik dari Semarang menuju Banjarnegara tentu merasa was-was, apalagi seringkali lewat jalan ini ketika sedang diguyur hujan. Sebagai orang yang sering melewati jalur ini, tentu saya bertanya-tanya, dari cerita horor yang beredar, antisipasi apa yang harus saya lakukan ketika melewati jalan ini? Apakah sebenarnya bisa dianalisis secara matematis? Oke, dalam video ini saya mencoba melihat jalur Kretek dari sudut pandang matematika. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa berkendara lebih aman dan bisa mengetahui batas aman berkendara secara matematis. Faktanya, jalur Kretek terletak di lereng Gunung Sindoro. Berdasarkan data lapangan, jalur menurun dari Kledung hingga Kretek memiliki panjang sekitar 9 km dengan beda ketinggian lebih dari 500 meter. Fakta ini menunjukkan bahwa kendaraan yang melintas di jalur ini akan mengalami tarikan gravitasi yang besar dan berlangsung lama. Artinya, kendaraan turun dari ketinggian yang jauh lebih tinggi menuju dataran yang lebih rendah dalam lintasan yang cukup panjang. Kondisi inilah yang menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan termasuk kasus stroke. Peristiwa ini memperkuat bahwa bahaya di jalur ini bersifat fisik dan terukur, bukan sekedar cerita. Dalam kalkulus PU Banyak, permukaan jalan dapat dimodelkan sebagai fungsi dua variabel dalam koordinat kartesius. Di sini, X dan Y menyatakan posisi horizontal jalan yaitu arah timur barat dan utara selatan. Siap menyatakan ketinggian jalan menjadi nilai fungsi tersebut. Model ini memungkinkan kita melihat bagaimana perubahan posisi di permukaan bumi mempengaruhi ketinggian jalan. Kita bisa mengetahui bagian jalan yang lebih curam dibandingkan bagian lainnya. Untuk mengetahui seberapa curam jalur ini digunakan konsep gradien. Kita hitung gradien rata-rata sepanjang lintasan. Gradien menunjukkan arah dan besar perubahan ketinggian paling tajam. Pada jalur Kretek, gradien rata-rata diperoleh dari perbandingan beda ketinggian jalur sekitar 1500 meter dan panjang lintasan sekitar 9000 meter. Maka, gradien rata-ratanya adalah sekitar 0,056. Ini berarti setiap 100 meter jalan turun sekitar 5-6 meter. Nilai ini tergolong besar untuk lintasan yang panjang dan kontinu, sehingga berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan. Ketika sebuah kendaraan melaju di jalan menurun, ia tidak hanya bergerak karena mesin atau rem. Ada gaya alam yang bekerja secara terus-menerus, yaitu gaya gravitasi bumi. Secara fisika, gaya ini dapat dihitung melalui komponen gaya berat yang sejajar dengan permukaan jalan. Massa truk yang mencapai 38.000 kg dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per detik kuadrat menghasilkan gaya berat yang sangat besar pada jalan dengan gradien sekitar 0,56. Sebagian dari gaya tersebut bekerja sejajar dengan arah jalan. Hasilnya, gaya gravitasi yang menarik truk ke depan mencapai lebih dari 20.000 Newton. Tergolong besar ya? Coba analisis kita sebagai pengendara motor agar mengetahui keamanan berkendara. Saya biasa menggunakan sepeda motor tipe Honda Beat 110cc dengan perkiraan berat badan 55 kg dan barang bawaan biasanya kurang lebih sekitar 5 kg. Massa dari motor kurang lebih dari 110 kg. Maka gaya gravitasi sepanjang jalan yaitu 170 dikalikan 9,8 dikalikan 0,056. Kurang lebih 93 Newton. Energi gravitasi sepanjang lintasan 93 dikali 9.000 yaitu 837.000 Joule. Kecepatan aman dan integral lipat dengan membatasi energi kinetik agar rem tidak bekerja berlebihan. Kecepatan aman ditentukan dengan membatasi energi kinetik agar kerja pengereman sepanjang lintasan tetap aman. Dari energi kinetik setengah massa dikali kuadrat kecepatan diperoleh batasan kecepatan sekitar 35 km per jam. Pada kondisi hujan, penurunan daya cengkeram menyebabkan batas kecepatan turun menjadi sekitar 21 km per jam. Secara matematis,
analisis tingkat bahaya sepanjang permukaan jalan dianalisis menggunakan integral lipat yang menunjukkan bahwa jalur kereta memiliki risiko tinggi secara menyeluruh. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagai pengendara sepeda motor, kecepatan yang relatif aman saat melintasi jalur ini adalah sekitar 30 hingga 35 km per jam pada kondisi kering dan tidak lebih dari 20 hingga 25 km per jam saat hujan. Kecepatan ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan batas agar energi kinetik dan beban pada sistem pengereman tetap dalam kondisi aman. Selain menjaga kecepatan, pengendara disarankan untuk mengurangi kecepatan sejak awal turunan, mengandalkan engine brake dan tidak menggunakan rem secara terus-menerus, terutama di jalur panjang dan menurun. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan bahwa jalur yang sering disebut horor sebenarnya bisa dipahami secara ilmiah. Dengan memahami matematika di baliknya, kita bisa berkendara dengan lebih sadar, lebih waspada, dan lebih bertanggung jawab. Bukan hanya demi keselamatan diri sendiri, tetapi juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Stay safe semuanya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.